Ulama menyebutkan bagaimana kalau istrinya butuh makan dan ibunya butuh makan. Ibu apa istri sekarang? Ini makanan cuma cukup buat satu orang. Istri. Para ulama sepakat istri. Kenapa? Karena itu kewajiban yang melekat di diri suami. Si istri ini meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, dia hidup di rumah suami itu, dia melayani suami. Suami punya kewajiban memberikan nafkah, makan. Orang tua itu namanya berbakti, berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau kepada istri, kewajiban. Maka kita perlu belajar fikih nafkah. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah aku punya 1 dinar, ya buat engkau. Aku punya lagi 1 dinar, ya buat istrimu. Berikan kepada orang yang jadi tanggung jawabmu, seperti itu. Tapi tetap kita berbakti sama orang tua ya. Kewajiban berbakti sama orang tua berbeda dengan kewajiban memberikan nafkah. Kalau engkau nggak mampu memberikan nafkah kepada istrimu, engkau ceraikan. Supaya dia punya kebebasan, dia bisa pulang ke rumah orang tuanya, dia bisa bekerja mungkin. Ini kalau bicara nafkah. Jadi intinya, ingat bagaimana seorang suami bermuamalah dengan cara yang ma'ruf. Istri juga seperti itu, melihat kepada kelebihan bukan melihat kepada kekurangan. Kemudian yang keempat, ternyata rumah tangga ini butuh sabar. Butuh sabar. Sabar, tabah. Rasul SAW rumah tangganya itu baik-baik saja atau juga pernah terjadi kekacauan di rumah tangga Nabi SAW. Antum coba lihat ya, rumah tangganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya istri yang berkhianat. Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Didampingi sama istri yang berkhianat. Berkhianat bukan selingkuh ya, tapi dia nggak beriman dengan suaminya. Sabar Nabi Nuh. Punya anak juga yang nggak beriman. Nabi Lut, kalau bicara rumah tangga, bagaimana sabarnya Nabi Lut, punya istri yang na'udzubillah, yang seharusnya dia mendukung suaminya, tapi ternyata dia tidak mendukung suaminya. Istrinya Fir'aun. Nih buat ibu-ibu yang punya suami setengah Fir'aun, zalim suaminya seperti itu, sabar lu. Istrinya Fir'aun itu sabar. Dan subhanallah, anak kadang-kadang kalau bawa cerita, ngelihat cerita itu ya, karena Allah jadikan percontohan di surat At-Tahrim itu, Allah jadikan percontohan tentang bagaimana rumah tangga dengan pasangan yang beriman, tapi boleh jadi istrinya nggak beriman. Ada yang suaminya yang zalim seperti Fir'aun, tapi istrinya beriman. Artinya jangan sampai seorang suami itu ikut istrinya yang tidak beriman, dan jangan sampai seorang istri itu ikut suaminya. Dia mengatakan, ya suami anak nggak sholat juga. Jangan. Tetap engkau harus bisa menjadi orang yang baik. Maka diperlukan kesabaran. Rasul SAW itu sabar jemaah. Sabar banget menghadapi istri-istrinya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dia ngomong sama istrinya, nyuruh istrinya, ternyata istrinya bantah. Dosa enggak istri yang bantah suaminya? Bapak-bapak, dosa ya. Ibu-ibu juga tahu dosa. Tapi kadangkala dia gak kuat gitu ya. Umar ketika lihat istrinya bantah dia, Umar jemaah, yang setan lewat itu takut sama Umar. Ini istrinya berani bantah dia. Kata Umar, aturaji'ina nih, berani-beraninya kau bantahku. Kata istrinya, kenapa aku nggak boleh bantah engkau? Istri-istri Nabi bantah Nabi SAW. Hah? Katanya Umar. Akhirnya Umar langsung keluar dari rumahnya. Jumpain siapa? Putrinya Hafsah, istrinya Nabi SAW. Hafsah, apa benar memang ada di antara istri-istri Nabi itu yang bantah Nabi SAW? Iya. Apa benar ada istri Nabi itu yang tidak bertegur sapa sama Nabi dari pagi sampai malam? Artinya Nabi itu nggak disapa, nggak dilayani. Kata Hafsah, iya.
Kata Umar, Hafsah engkau jangan lakukan itu ya. Jangan lakukan itu engkau. Engkau jangan sampai tertipu dengan urusannya madumu itu. Maksudnya Aisyah. Kalau Aisyah dicintai Nabi SAW gitu. Tapi kalau engkau belum tentu kayak gitu katanya. Engkau jangan, kata dia. Itu terjadi jemaah. Tapi Nabi sabar jemaah. Ana ketika nyampaikan ini bukan berarti ana memotivasi ibu-ibu untuk tidak melayani suami. Tetap dosa. Hitungannya tertulis itu dosa jemaah. Tapi suami dituntut untuk sabar gitu. Sabar. Dan Nabi SAW ketika istrinya marah, Nabi itu tidak memberikan nasihat dengan cara membacakan ayat-ayat Allah ya. Hadis-hadis Nabi didudukkan istri, enggak. Tapi beliau memang melihat ya rumah tangga ya harus sabar gitu. Ketika Aisyah pernah ngangkat suaranya di atas Nabi SAW, lalu datang Abu Bakar ya, mau menggampar Aisyah. Ini kan kesempatan kita kalau ada mertua belain kita, ya betul nih, ini anakmu nih perlu dikasih pelajaran gitu loh. Itu Nabi SAW ketika Abu Bakar datang, Nabi bangun belain Aisyah. Jangan dipukul, ini istriku, itu sudah istriku gitu. Akhirnya Nabi Abu Bakar hanya pulang ya. Ketika Abu Bakar pergi, Nabi tidak mengatakan kepada Aisyah, Aisyah dosa lu engkau ngangkat suaramu atasku, aku itu Nabi enggak. Nabi itu mengatakan, Aisyah, engkau gak ngelihat tadi aku belain engkau dari orang itu yang mau mukul engkau tadi. Baru Aisyah sadar, dia ketawa-ketawa lagi sama Nabi SAW. Jadi diperlukan kesabaran. Jemaah, ada sebuah kisah. Seorang yang bercerai sama istrinya gara-gara Pepsi. Satu kaleng Pepsi. Ini di Arab sana. Arab itu kan lebih senang sama Pepsi ya. Ini setelah menikah 7 tahun, cerai gara-gara Pepsi. Gimana kejadiannya? Ini seorang istri telepon suaminya. Bang, nanti kalau pulang jangan lupa bawain Pepsi ya, kata istrinya. Siap, kata suaminya. Suaminya pulang kerja, masuk ke minimarket, dia belanja. Kan yang banyak belanja di situ suami kan memang kan. Belanja ini macam-macam. Subhanallah, dari semua yang diminta istrinya dia belikan kecuali Pepsi. Lupa dia. Sudah dia bawa ke rumah. Istrinya bongkar gitu kan, Masya Allah, dilihat gak ada Pepsi. Bang, Pepsinya mana? Ya Allah, lupa. Di sini istri mulai memutar cerita lama. Dia mengatakan, oh memang semua yang aku minta kau gak pernah kasih. Kok kalau sama yang aku inginkan kau gak peduli bang. Ingat dulu kejadian ini, engkau kayak gitu. Terus jemaah. Diingat-ingat tuh, ya Allah kata suaminya anak lupa gitu. Enggak bang, engkau memang gak peduli bang. Terus ya, akhirnya terjadi bantah-bantahan ya. Gara-gara Pepsi ini. Terakhir suaminya mengatakan aku ceraikan. Ya karena gimana urusan Pepsi lupa, bener-bener lupa suaminya. Tapi enggak, istri akan memutar cerita terus. Engkau ingat pada waktu aku minta ini, engkau katakan enggak. Aku ini enggak, semuanya enggak. Tapi kalau urusan kakakmu, urusan adikmu, urusan sudah aja mah. Betul bapak-bapak? Ada cerita itu. Ada cerita itu. Ya suami harus sabar. Makanya suami kalau istri lagi marah dan kau nggak kuat keluar rumah. Dan biasanya istri mengatakan, bang tunggu dulu, belum selesai. Itu istri. Tinggal aja, jangan didengerin sudah. Pokoknya tinggal sudah. Karena sebelum setan hadir. Dan membuatmu marah gara-gara Pepsi padahal sudah 7 tahun menikah cuma. Gimana ganti baju? Hah? Goes sudah bismillah sudah jangan didengerin. Jangan didengerin. Sebagian perempuan itu mengatakan, Ustaz suami ana ini Ustaz, kalau ada masalah nggak pernah mau diselesaikan Ustaz. Iya. Karena menyelesaikannya dengan pergi. Kalau mau diselesaikan bisa jadi selesainya di pengadilan. Pengadilan. Jadi urusan salah ngomong, lupa, ini itu biasa dalam rumah tangga. Maka hendaklah bersabar. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri kalian. Ada. Ana tahu suami-suami yang sudah nggak suka sama istrinya. Tapi dia mempertahankan karena ayat ini. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, apa ceraikan mereka? Enggak. Lihat kepada kelebihannya.
Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci itu di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak sekali. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Bukan. Kadang kala ada seorang suami ya yang ngelihat istrinya udah tua, ya Allah ya. Udah keriput, ya, udah kayak gini. Mungkin dia lihat, tapi ketika dia ingat enggak, ini loh ibu anak-anak anak. Ini loh yang mendampingi anak ketika anak susah. Ini loh yang selalu membantu anak berbakti sama orang tua anak. Dia ingat dengan kebaikan-kebaikan itu. Biasanya rumah tangga akan bertahan karena mengingat kepada kebaikannya. Tapi kalau mengingat kepada keburukan, ya nggak lama coba. Yang ada bercerai. Dan ada seorang wanita yang berbahagia ketika suaminya mati. Ada. Dan mungkin sebagian ada di sini. Boleh jadi. Karena merawat orang suami yang sudah tua, ya apalagi suaminya udah sakit-sakitan, udah apa ya Allah capek anaknya, kok nggak diambil sama Allah, dia seperti dia. Dan terjadi loh jamaah, terjadi. Sampai anak ceritakan di Pekalongan ya, ada perempuan-perempuan yang melayat, yang takziah ke rumah sahib dia yang tinggal mati suaminya. Dia mengatakan, ya Allah engkau yang sabar ya, ditinggal suami, ya Allah alhamdulillah mati dia, alhamdulillah. Aku capek ngurusin dia. Ya, maka dalam kecapean itu ada pahala. Lihatlah kepada pahala yang Allah berikan. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir mungkin dari prinsip bagaimana menjaga rumah tangga, ada yang namanya damai dalam rumah tangga. Tidak selalu suami itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kan ada suami yang gak bisa ngasih nafkah, itu kewajiban. Istri punya hak gugat cerai kalau suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Tapi boleh jadi istri mengatakan, udahlah gak apa-apa engkau gak ngasih nafkah. Yang penting ya engkau tetap baik sama aku. Yang penting engkau bisa menjadi teladan buat anak-anak. Karena ada suami-suami yang tidak bisa memberikan nafkah. Atau sebaliknya, ada seorang istri seperti kisah di masa Nabi SAW. Saudah ini udah tua renta. Udah tua renta. Artinya ya orang yang sudah tua itu gak punya keinginan seks. Hubungan itu dia gak punya keinginan. Dan mungkin suaminya juga sudah gak berhasrat sama dia. Saudah akhirnya memilih menghadiahkan malam menginapnya dia kepada Aisyah. Ya Rasulullah, engkau gak perlu nginap lagi di tempat aku. Tapi aku tetap sebagai istrimu. Engkau kalau nginaplah di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ada yang namanya as-sulh. Sulh itu damai. Was-sulhu khair. Dan damai itu kebaikan. Maka tolong ketika dalam rumah tangga ada konflik ya. Ada mungkin seorang istri yang dia tidak menuntut haknya. Atau seorang suami yang mungkin dia melihat istrinya sakit, tidak bisa menjalankan kewajibannya, tapi dia tetap mengatakan, udahlah gak apa-apalah, engkau tetap jadi istriku, yang penting anak-anak tetap ada ibunya, tetap rumah tangganya terjaga. Kadang-kadang dalam kondisi seperti ini, ada suaminya yang nikah lagi. Karena istrinya sudah dia gak bisa memberikan hak kepada suaminya. Maka ini menjadi solusi untuk mempertahankan rumah tangga. Adapun berkaitan dengan anak-anak, kembali bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagian orang tua itu ketika ngajarin anaknya, yang diingatkan kepada anaknya dunia. Nah, engkau belajar supaya engkau jadi orang pintar, supaya engkau jadi orang yang sukses, supaya engkau hidupnya terhormat. Gak enak jadi orang miskin, gak enak jadi orang bodoh. Mana akhiratnya? Gak ada. Banyak di antara kita mendidik anaknya itu hanya untuk dunia. Maka tolong ketika mendidik anak, nak engkau belajar supaya engkau jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Nah, bumi ini milik Allah. Gak lama kita hidup di dunia. Maka bagaimana engkau bisa mengabdi sama Allah dengan baik dan benar. Dan kita sepertinya masuk ke sesi tanya jawab karena Ana dapat pesan supaya lebih banyak interaktifnya. Maka silahkan kalau ada pertanyaan, Ana persilahkan. Barakallahu fikum. Cuma Ana punya air di mana ya? Kok nggak ada di sini jamaah?
Udah. Ya. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ustaz, untuk paparannya. Jika ada pertanyaan atau dari yang sudah ditulis bisa disampaikan. Untuk Nah, itu mic-nya. kita ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Belum hidup juga. Afwan Ustaz. Nah, Tes. Kedengaran? coba. Tes. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, Ustadz. Allahumma amin. Ustadz, ada pertanyaan titipan satu, Ustadz, dan satu lagi mungkin dari saya, boleh Ustadz? Siap. Yang pertama saya baca, Ustadz. Afan Ustadz, izin bertanya, suami saya anak bungsu laki satu-satunya dan punya tiga kakak perempuan, di mana kakak-kakaknya masih suka mengatur rumah tangga adiknya dan istrinya. Kakaknya suka ngatur di grup WA keluarga yang kalau saya sebagai istri tidak jawab karena menjaga supaya tidak terjadi konflik, malah tetap salah. Jadi kondisi saya diam, salah jawab juga takut salah. Apa yang harus saya lakukan biar tidak menjadi konflik dalam keluarga saya? Karena suami juga selalu backup saya sebagai istri, tapi tetap terkadang saya juga disalahkan oleh kakak-kakak ipar. Nah, ya jamaah, ini ujiannya. Kalau bicara ujian itu, Allah jelas menjadikan kehidupan ini bukan tempat bersenang-senang. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lain. Poinnya apa? Sabar nggak menghadapi hal itu. Jadi ada yang uji sama orang tuanya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang ujiannya itu suaminya sendiri, ujian buat dia. Ada yang suaminya baik sama dia, tapi ternyata ujiannya dari ipar-iparnya. Seperti dalam pertanyaan tadi. Apa yang harus dilakukan? Jadi bagaimana seorang istri ini berusaha untuk mengambil hati ipar-iparnya? Dengan cara berbuat baik kepada mereka. Kalau bicara salah, ya salah yang dilakukan iparnya. Cuma kan yang bertanya bukan iparnya kan. Yang bertanya ini sikap dia harus seperti apa? Sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum." Orang yang berbaur dengan masyarakat, hidup bergaul sama mereka dan sabar disakiti sama mereka, maka itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak bersabar menghadapi mereka. Ini sabar itu pahit, tapi akibatnya manis ya. Ada seorang wanita, ya Allah ya, anak kalau dengar cerita itu, ini seorang syekh cerita, ini perempuan 6 tahun dia hidup bersama suaminya yang zalim. Ini buah dari kesabarannya. Suaminya itu ya menyakitin dia, memaki dia, tapi subhanallah ini perempuan tidak pernah membuka aib suaminya. Dia nggak pernah cerita sama orang tuanya, karena cukup buat dia orang tuanya sudah membesarkan dia.
Orang tua itu kalau dengar anaknya disakiti nggak terima, jemaah. Sakit hati dia. Maka perempuan ini jaga 6 tahun dia bersabar. Kemudian subhanallah setelah 6 tahun, dia cerita setelah 13 tahun ya. Setelah 6 tahun aku bersabar, suamiku itu sekarang seperti cincin yang aku pakai. Mau dilepas, mau diputer, nurut sama suaminya, sama istrinya. Artinya baik banget sekarang suaminya. Itu buah kesabaran. Maka nasihat ana, sebagian kita kan untuk menghadapi ipar ya memang dia itu kayak gitu, dia suka intervensi. Kita selalu memandang keburukannya. Ya sudah, kalau tahu memang iparnya seperti itu, bagaimana sekarang anti sebagai seorang istri menghormatin mereka, memuliakan mereka. Kalau bicara di grup umpamanya memang anti harus jawab. Bagaimana menjawabnya dengan penuh penghormatan. Iya kak, semoga Allah menjagamu, barakallahu fik. Terus doakan mereka, insya Allah. Jadi ada hal-hal yang kita jawabnya perlu diplomatis. Jawaban yang ambigu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Daripada kita jawab salah, nggak jawab salah kan. Maka cari jawaban yang kalau mungkin mereka nanti marah ini itu nggak apa-apa sudah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Berusaha untuk memilih kata-kata yang baik. Kata Allah, inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan di antara mereka. Maka kita disuruh memilih kata-kata yang baik. Dan ketika engkau punya rizki, ya, engkau berbagi sama mereka, sama kakak-kakak ipar itu, apalah bikin sesuatu kirim kepada mereka. Secara tabiat manusia, dia itu akan merasa berhutang budi dengan orang yang berbuat baik sama dia. Maka terus berbuat baik. Mungkin kau melihat sampai sekarang Ustaz, anak sudah setahun, udah 2 tahun. Jangan pernah berharap mereka membalas. Engkau ketika berbuat baik minta sama Allah supaya melembutkan hati mereka. Mungkin itu yang perlu dilakukan seorang istri. Dan intinya bersabar memang menghadapi mereka. Alhamdulillah orang itu biasanya bisa bersabar kalau ngelihat keluarga lain yang lebih parah. Alhamdulillah Ustaz, ana mungkin cuma kayak gitu. Ini ada ipar yang Allahu Akbar, dipukulin adik iparnya, diusir, dimaki. Engkau masih mending. Maka lihatlah kepada yang lebih parah ya, sehingga engkau bisa bersabar paling tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan yang kedua. Tadi itu pertanyaan titipan. Pertanyaan dari yang bertanya. Nah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apabila anak perempuan kita sudah bersuami ya, sudah menikah, itu kan maka tanggung jawab sudah berpindah ke suami. Misalnya terjadi anak kita itu salah satunya mungkin belum bisa secara penuh menutup anak kita perempuan menutup aurat dalam arti belum berhijab. Sedangkan suami memang sepertinya dalam keluarganya seperti itu. Nah, itu kewajiban kita sebagai orang tua, apa tetap harus mengarahkan, menuntut, memberitahu suaminya atau anak kita langsung, atau bagaimana itu supaya terus dosanya juga masih kita sebagai orang tua udah tanggung jawab suaminya. Terima kasih. Masya Allah. Ya jemaah, kalau kita bicara persidangan di hari kiamat ya, nanti persidangan itu akan mendatangkan semua masalah. Sampai yang sebesar biji sawi pun akan dihadirkan dalam persidangan itu. Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Orang itu tidak akan ada yang dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun perbuatan itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan
Wa kafa bina hasibin. Cukup kami sebagai penghisap. Tapi sekarang pertanyaannya, itu anak kalau sudah dididik dengan benar sama orang tuanya, artinya orang tuanya sejak kecil mengajarkan sholat kepada dia sejak umur 7 tahun ya, kemudian diajarin hukum-hukum agama dan tidak sama sekali menyia-nyiakan anaknya, lalu kemudian anaknya nggak berbakti. Contohnya seperti anaknya Nabi Nuh, kan nggak beriman anaknya. Bukan bicara nggak pakai jilbab ya, dia nggak beriman. Apabila sudah maksimal orang tuanya mendidik anaknya itu, selesai tugasnya. Nah, sekarang ketika anak perempuan, kalau anak perempuan ini kita didik dengan baik sampai dia melaksanakan perintah agama dengan baik, lalu dia menikah. Ketika dia menikah, suaminya nyuruh dia buka jilbab. Ada yang seperti itu. Maka itu dosanya dosa sang suami. Dan dosa dia juga sebenarnya. Kalau memang masalahnya kemungkaran itu terjadi setelah menikah. Kan ada kemaksiatan yang terjadi sejak sebelum menikah, memang dia nggak pakai jilbab, Ustaz. Seperti itu. Artinya kan di masa sebelum dia menikah tanggung jawab orang tuanya. Kelak pada hari kiamat akan dihisap orang tuanya. Kalau ternyata orang tua, anak sudah mengajarkan dengan baik, tapi memang dia belum dapat hidayah, selesai. Tugasnya udah selesai. Karena pada hari kiamat ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan nabi itu tidak sukses. Tugas dia hanya menyampaikan. Tugas dia hanya memberitahu, memberikan pencerahan. Hidayah di tangan Allah SWT. Tadi kalau seorang ibu, seorang bapak sudah dengan sempurna, dengan maksimal dia memberikan pencerahan kepada anaknya, tapi anaknya tetap tadi nggak mau pakai jilbab, atau boleh jadi ada anaknya yang na'udzubillah nggak mau sholat ya seperti itu. Ya nanti akan disidang. Kalau benar orang tuanya sudah maksimal, selamat orang tuanya. Tapi kalau ternyata orang tuanya belum maksimal, ternyata memang orang tuanya sibuk cari dunia ya, jadi dia ketemu sama anaknya hanya sesekali, seperti anak yang hidup di kos-kosan ya, kuliah, dia kan ketemu sama orang tuanya sedikit sekali gitu. Dia lebih banyak ketemu sama sahib-sahibnya. Boleh jadi orang tua belum maksimal. Dan nanti orang tua akan dihisap sampai anak itu menikah. Setelah menikah suaminya yang dihisap. Jadi tetap hisap pada hari kiamat itu tadi sekecil apapun akan Allah hadirkan. Jadi orang tua tetap akan mendapatkan hisap sampai sebelum menikah. Setelah menikah suaminya akan dihisap. Jadi sama-sama akan dihisap, orang tua dan suaminya akan dihisap. Maka bagaimana tugas orang tua sekarang? Kalau ternyata dia kayaknya memang anak dulu saat yang ngasih contoh yang baik. Karena kadang-kadang anak itu tumbuh besar nggak pakai jilbab. Tahu-tahu ibunya dapat hidayah. Ibunya pakai jilbab. Sang anak, ya Allah, enak banget. Ibu dulu pada waktu muda nggak pakai jilbab juga kan? Kadang-kadang kan anak kayak gitu loh. Ibu sekarang udah tua pakai jilbab. Pantes lah, anak nggak dulu lah, nanti nunggu tua juga. Berarti dia kan memang ada kesalahan orang tua. Maka di sini orang tua harus maksimal ya. Setelah anaknya menikah, siapa yang harus dikasih tahu? Dua-duanya. Menantu dikasih tahu, anaknya juga dikasih tahu. Tapi jangan dikasih tahu tentang hukum. Karena mereka udah tahu sama hukum, tapi mereka nggak mau mengamalin. Jadi kasih tahu dengan Allah SWT. Kenalkan mereka sama Allah. Karena orang kalau kenal sama Allah itu apa aja perintah Allah akan diturutin. Tapi kebanyakan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah karena dia nggak kenal sama Allah, nggak kenal. Maka tolong orang tua, menantunya diajak kajian ya. Anaknya juga diajak kajian. Nabi SAW itu ketika Fatimah sudah menikah sama Ali, malam hari, bukan bicara sholat 5 waktu ya, karena levelnya sudah sholat malam nih. Nabi bangunin Fatimah sama Aisyah, Fatimah sama Ali, datang ke rumahnya, diketuk rumahnya. Ala tusollian, kalian nggak sholat nih, ayo sholat, dibangunkan. Walaupun sudah menikah. Dan ini kewajiban kita ya, kewajiban kita berbuat baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran itu nggak ada batasannya. Tapi kalau bicara tanggung jawab, itu tadi kalau kita sudah maksimal selesai tugas kita sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Anaknya galak. Tadi, ya kalau bicara ini bagaimana kalau anaknya nggak mau dikasih tahu, tugas kita menyampaikan.